Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tugas dari Ibu Robitul Janati PDI dengan mata kuliah perencanaan dan desain pembelajaran PAI. Nah, perencanaan di sini tentunya merupakan hal yang sangat penting karena ketika kita ingin melakukan suatu hal pastinya kita membutuhkan sebuah perencanaan termasuk pembelajaran. Pengertian dari perencanaan tersebut menurut beberapa ahli di sini, yang pertama menurut Nana Sujana, yakni adalah menyatakan bahwa perencanaan adalah sebuah proses yang sistematis dalam pengambil keputusan tentang tindakan yang akan terjadi, bukan tindakan yang sudah terjadi tapi tindakan yang akan terjadi. Sedangkan menurut Udin Syaifuddin dan Abin Syamsuddin mengatakan suatu rangkaian proses kegiatan menyiapkan keputusan mengenai apa yang diharapkan terjadi atau apa yang akan dilakukan seperti berinovasi, berkreasi, dan lain-lainnya. Dan yang ketiga, menurut Cunningham, Made Pidata pada 2005 mengatakan perencanaan adalah menyeleksi dan menghubungkan fakta-fakta serta imajinasi dan asumsi untuk masa yang akan datang. Jadi ketiga-tiganya ini untuk masa yang akan datang. Nah, dari ketiganya ini bisa kita lihat pada yang pertama, kedua, dan yang ketiga, pendefinisian tentang perencanaan pembelajaran ini sangatlah penting. Lanjut kita ke karakteristik perencanaan dan desain pembelajaran. Dapat kita ketahui di sini ada beberapa karakteristik. Di sini ada 4. Yang pertama, sistematis, dan yang kedua menggunakan pendekatan sistem. Yang ketiga dirancang secara bertahap, dan yang terakhir dirancang dengan tujuan mencapai perubahan pada peserta didik. Namun menurut Sanjaya mendeskripsikan bahwa karakteristik ini ada 3. Yang pertama, karakteristik perencanaan pembelajaran di sini merupakan hasil dari proses berpikir peserta didik itu sendiri. Jadi timbul ketika mereka mau berproses dalam cara berpikir. Dan yang kedua, merupakan perilaku peserta didik sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Ketika mereka ingin tujuannya dicapai, maka mereka berusaha dengan keras. Dan yang terakhir, rangkaian kegiatan yang harus dilakukan untuk mencapai sebuah tujuan. Itulah dari Sanjaya. Jadi Sanjaya juga menuturkan bukan hanya ini, namun Sanjaya juga menuturkan dengan 3 karakteristik itu sendiri. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan meneruskan apa yang telah dijelaskan oleh teman saya, perencanaan dan desain pembelajaran PAI. Langsung saja kita ke ruang lingkup C, ruang lingkup. Ruang lingkup sendiri dibagi menjadi 4, yaitu merumuskan tujuan pembelajaran. Merumuskan tujuan pembelajaran adalah target atau suasana yang diperoleh peserta didik pada saat proses pembelajaran. Terus yang kedua, merumuskan isi materi pembelajaran yang harus dipelajari. 3, merumuskan pendekatan dan strategi pembelajaran. Merumuskan di sini terbagi menjadi 2, yaitu berpusat pada guru, di mana seorang guru yang memegang kontrol selama proses pembelajaran untuk baik organisasi ataupun materi. Terus yang kedua, berpusat pada murid, yaitu siswa didorong untuk mengerjakan sesuatu sebagai pengalaman praktek. 4, merumuskan langkah-langkah pembelajaran. Merumuskan di sini harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat berjalan secara efisien dan efektif. Terus kita berganti ke D, yaitu urgensi. Urgensi di sini perencanaan pembelajaran memainkan peran penting dalam memandu guru untuk melaksanakan tugas sebagai pendidik dalam melayani siswa-siswinya. Adapun urgensi perencanaan pembelajaran adalah di sini terbagi menjadi 6, yaitu menunjukkan arah keinginan. 2, memperkirakan apa yang terjadi dalam pembelajaran, menentukan cara terbaik untuk mencapai tujuan pembelajaran. 4, menentukan skala prioritas. 5, menentukan alat pengukur standar. Dan 6, mengadakan pengawasan evaluasi kinerja, sasaran, dan kegiatan usahanya. Mungkin cukup sekian dari saya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya di sini akan melanjutkan pembahasan yang telah disampaikan oleh pemateri sebelumnya. Yang akan dibahas oleh saya yaitu fungsi dan manfaat perencanaan dan desain pembelajaran. Fungsi yang pertama yaitu fungsi kreatif, yang kedua fungsi inovatif, dan yang ketiga fungsi selektif, yang keempat fungsi komunikatif, yang kelima fungsi prediktif, dan yang keenam fungsi akurasi, yang ketujuh fungsi pencapaian tujuan, dan yang kedelapan fungsi kontrol. Adapun manfaat dari perencanaan dan desain pembelajaran itu dapat diprediksi seberapa besar keberhasilan yang akan dicapai. Karena dengan kita melakukan perencanaan, kita itu bisa terhindar dari pencapaian yang kita itu bisa terhindar dari keberhasilan yang untung-untungan, karena semua permasalahan semua kemungkinan kegagalan yang akan terjadi dapat diprediksi. Yang kedua, fungsi yang kedua yaitu sebagai alat untuk memecahkan masalah. Dengan melakukan perencanaan, kita itu bisa mengantisipasi masalah kegagalan yang akan terjadi dan apabila terjadi dapat diprediksi pula penyelesaiannya. Yang ketiga, untuk memanfaatkan sumber belajar yang tepat. Karena dengan melakukan perencanaan yang tepat, guru dapat menentukan sumber-sumber belajar yang tepat untuk mempelajari suatu materi pembelajaran. Karena saat ini banyak sekali sumber belajar yang ditawarkan, baik itu melalui media cetak maupun elektronik. Selanjutnya, prinsip-prinsip perencanaan dan desain pembelajaran PLI. Prinsip yang pertama, menetapkan apa yang mau dilakukan oleh guru, kapan dan bagaimana cara melakukan dalam implementasi pembelajaran. Dan prinsip yang kedua yaitu membatasi sasaran atas dasar tujuan instruksional khusus dan menetapkan pelaksanaan kerja untuk mencapai hasil yang maksimal melalui penentuan target pembelajaran. Yang keempat, mengembangkan alternatif yang sesuai dengan strategi pembelajaran. Dan yang keempat, mengumpulkan dan menganalisis informasi yang penting untuk mendukung kegiatan pelaksanaan pembelajaran. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, maaf.